Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Segala puji hanya milik Allah yang maha mencukupi. Alladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pujian hanya milik Allah yang telah menurunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia, penjelas atas petunjuk-petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Walhamdulillahilladzi asyrafa hadhil ummah bihamlatil Quran. Dan kita terus memuji kepada Allah, karena Allah yang berjanji memuliakan umat ini selama umat ini bersama Al-Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita berjanji setia, yakin bahwa tidak ada satupun sembahan yang patut kita ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berjanji setia, kita bersumpah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah, Rasulnya, teladan kita sepanjang usia kita. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Saya berwasiat untuk diri saya sendiri dan untuk seluruh pemirsa, untuk seluruh jamaah sahabat Al-Quran dimanapun berada yang sedang menyimak siaran langsung ini ataupun nanti lewat siaran tunda, teruslah dalam iman, dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Yang paling takwa itulah yang paling mulia. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk terus menerus sepanjang hari, setiap hari dalam usia yang Allah berikan kepada kita, untuk terus memperbarui iman dan takwa kita. Semoga kehadiran kita di majlis ini, di majlis Al-Quran, walaupun melalui virtual, tidak berkumpul dalam satu ruangan, insya Allah kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala menilai ini sebagai majlis Al-Quran, dan kepadanya Allah kirimkan para malaikat untuk mengaminkan doa kita, untuk mendoakan kita. Allah turunkan rahmah, Allah turunkan hidayah, Allah turunkan sakinah, dan Allah membangga-banggakan nama kita di majlis Allah di sisinya. Masya Allah. Maka para jamaah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh inilah yang membuat hati kita terus-menerus berbahagia. Kita dengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita dalam surat Yunus ayat ke-57 dan ke-58. Silakan yang di rumah bisa membuka Al-Quran, surat Yunus ayat 57 hingga 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين
Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allahu Akbar. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil manusia, bukan hanya orang beriman. Manusia, duhai seluruh manusia, sungguh benar-benar telah datang kepada kalian mau'izah, pelajaran yang tanpa batas, pelajaran yang meliputi segala hal, mir rabbikum, dari Rabb kalian. Masih ingat pelajaran kita ya, ketika kita membahas Rabb, maka mir rabbikum, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat Al-Alaq atau Al-A'la, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Atau di surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allahu Akbar. Inilah rahasia Allah, rahasia yang Allah ungkapkan kepada kita. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan rabbikum? Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Karena Allah ingin menunjukkan bahwa manusia, bahasa kepada manusia adalah tentang siapa yang menciptakan. Dan itu tidak terbantah. Tidak ada satupun manusia, bahkan ateis sekalipun, ateis berarti tidak percaya adanya Tuhan, itu yakin dalam dirinya ada, pasti ada yang maha menciptakan. Maka dengan bahasa inilah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk memahami, telah diturunkan kepada kalian, telah datang kepada kalian, kepada kita, pelajaran tanpa batas. Yang kedua, syifa lima fis sudur, Masya Allah, obat atas segala penyakit. La haula wa la quwwata illa billah. Ini kita masih musim pandemi seperti ini, maka sungguh Al-Quran adalah obat dari segala penyakit. Khususnya Allah sebutkan lima fis sudur, karena penyakit fisik berasal dari hati. Sehatnya fisik karena sehatnya hati. Maka Al-Quran akan memberikan atas izin Allah ketenangan, tambahan keyakinan, tambahan optimisme kepada orang-orang beriman, khususnya bahkan kepada manusia. Yang ketiga, wahudan, petunjuk tanpa batas, warahmah, dan rahmah lil mu'minin, dan kasih sayang Allah bagi khususnya orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakan ya Rasulullah, qul bifadlillahi wa birahmatih, katakan ya Rasulullah, karena karunia Allah dan rahmatnya, fabidzalik, maka hendaklah dengan itu, falyafrahu, bergembiralah, berbahagialah, falyafrahu wa khairum mimma yajma'un, bergembiralah, karena sungguh Al-Quran lebih mulia, lebih sempurna, lebih baik bagi orang-orang beriman dari semua yang dikumpulkan manusia, dari semua isi dunia. Al-Quran lebih mulia, lebih baik. Masya Allah. Teriring salam salawat keberkahan kepada manusia teladan yang Allah perintahkan tadi untuk menyampaikan kepada kita, qul,
Katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para pemirsa, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terima kasih Mas Catur dan Rumah Quran yang telah mengumpulkan kita di majlis yang mulia ini, penuh berkah insyaallah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahi alaihim benar-benar diuji dengan ujian yang luar biasa. Saya menyebut suatu hari, maksudnya permulaannya adalah hari itu. Dan itu berlangsung selama 3 tahun. La haula wala quwwata illa billah. Para pemirsa tentu paham yang saya maksud? Ya. Ini adalah sepenggal episode, sepenggal sejarah yang luar biasa, kalau boleh dibilang biadab, tidak manusiawi, tidak memiliki rasa kemanusiaan bahkan. Bayangkan, sebuah piagam ditulis sepihak oleh orang-orang kafir Quraisy. Isinya apa? Pemboikotan terhadap Nabi, para sahabat, bahkan keluarga besar Bani Hashim. Apa isi pemboikotan itu? Sama sekali tidak boleh berhubungan secara ekonomi, menjual atau membeli, bertransaksi, menikah atau dinikahi, dan seterusnya. Perjanjian ini luar biasa dahsyat dan digantungkan di pintu Ka'bah. Saya mengatakan tidak manusiawi karena apa? Yang memprotes adalah orang-orang kafir sendiri. Mereka sekutu Quraisy kemudian bertanya kepada Quraisy, "Wahai, siapakah kalian? Tidak adakah hati di kalian? Saudara sendiri, kerabat sendiri dikucilkan sedemikian rupa. La haula wala quwwata illa billah." Kita dengarkan suatu persaksian dari sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, satu malam ia buang air kecil. Kemudian, mohon maaf, air yang keluar itu menyentuh satu benda yang keras sehingga bunyi suara air menyentuh atau tiba di sebuah benda yang keras, bunyi krotok-krotok-krotok gitu. Kalau ini dengan bahasa Tegalnya itu krotok-krotok gitu ya. Ada suara menyentuh benda keras. Maka betapa girangnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa pasalnya? Karena menemukan satu benda yang bisa dimakan berarti. Allahu Akbar. Masya Allah. Kemudian dibersihkan, kemudian dimasak. Karena benar yang ia temukan adalah kulit bangkai binatang. Allahu Akbar. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian melanjutkan, bibir kami pecah-pecah karena tidak ada makanan yang dimasukkan. Pernah dalam riwayat seorang sahabat menyelinap ke pasar. Untuk apa? Membeli kebutuhan bagi anak-anak mereka yang kelaparan, kehausan. Sesampai di pasar, kepergok oleh pimpinan para begundal itu.
orang paling jahat, paling kejam, Abu Jahal, melihatnya, maka ia berteriak ke seluruh pedagang, "Wahai pedagang, naikkan harganya, naikkan harganya. Kalian tahu siapa aku? Kalian tahu hartaku? Dan kalian tahu aku tidak pernah ingkar janji. Kalian tidak akan pernah rugi." Untuk apa? Agar tidak bisa dibeli oleh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Allahu Akbar. Singkat cerita, perjanjian itu kemudian diprotes sendiri oleh orang-orang kafir, bahkan sekutu Quraisy di luar Bani Hashim. Mereka berbondong-bondong menuju Ka'bah, melihat di pintu Ka'bah dengan satu tekad mau merobek-robek surat itu. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala yang membatalkan perjanjian itu, dan ditunjukkan di depan mata mereka bahwa surat itu habis dimakan rayap, tersisa kalimat Al-Jalalah, Allah, Bismikallahumma. Begitu kebiasaan orang-orang kafir memulai surat perjanjian, dengan namamu ya Allah. Para pemirsa, para sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah dahsyatnya ujian, tantangan, hambatan yang dihadapi oleh Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tentu jadi semakin yakin, teringat oleh kita bagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa asyidda atau paling keras ujian adalah ujian yang dihadapi oleh Nabi dan Rasul, kemudian orang-orang saleh setelahnya, kemudian setelahnya. Maka kita mendapati ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan puncak kejahatan, gangguan, hambatan yang diterima oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Masya Allah. Ingatlah ketika mereka berkumpul di Darun Nadwah, gedung parlemen, tempat musyawarah perwakilan bangsa Quraisy. Para pembesar Quraisy berkumpul dengan satu tujuan, membuat tipu daya untuk menghentikan dakwah Islam, untuk menghentikan dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah ketika mereka membuat makar, maka muncullah usulan-usulan di antara mereka. Yang pertama, tangkap saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penjarakan. Usulan ini tidak diterima. Au yukhrijuk, usir saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usulan ini tidak juga diterima. Maka puncak dari upaya jahat itu adalah yaqtuluk, bunuh saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Allahu Akbar. Para pemirsa, sahabat Al-Quran yang senantiasa mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, begitulah upaya mereka. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Surat As-Saff. Mereka menginginkan, mereka terus menerus, yuridun, terus menerus, tidak henti-henti. Kalau dibilang terus menerus berarti tanpa henti, tanpa jeda. Apa yang mereka inginkan?
liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka memaksa diri menutup, memadamkan cahaya Allah. Tapi mereka kehabisan akal. Mereka kira dengan afwahihim, afwahihim jamak dari fam, dengan mulut-mulut mereka, dengan ucapan-ucapan mereka, dengan tulisan-tulisan mereka, dengan gambar-gambar mereka, mereka bisa memadamkan cahaya. Masya Allah. Allah berfirman, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu mutimmu nurih. Dan Allah saja yang menyempurnakan cahaya itu. Walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir tidak suka, tapi Allah yang pasti menyempurnakan cahayanya. Allah yang pasti menolong agamanya. Allah yang pasti menolong Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, para pemirsa, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan tentang ditolong atau tidak ditolong Rasulullah, bukan. Bukan tentang jaya tidak jayanya Islam, bukan. Mestinya kita lanjutkan janji Allah subhanahu wa ta'ala bahwa in tansurullaha yansurkum. Jika kalian ingin ditolong Allah, ingin dimuliakan Allah, maka tolonglah Allah, tolonglah agama Allah, tolonglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bela kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, para pemirsa sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, betapa kita tidak ingin menjadi bagian dari apa yang kemudian dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf sebentar. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang berjanji bahwa Allah telah memuliakan nabinya sallallahu alaihi wasallam, Allah telah memuliakan syariatnya. Salah satu yang Allah tunjukkan di banyak ayatnya, apa yang tadi dibaca oleh Mas Catur di pembukaan, bagus sekali. Surat Asy-Syarh, surat Al-Insyirah, surat Alam Nashrah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami Allah telah melapangkan bagimu dadamu? Allahu akbar. Allah telah melapangkan bagi Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam dadanya. Para ulama tafsir mengatakan dilapangkan dengan syariat Islam. Syariat Islam sungguh syariat yang sangat-sangat lapang. Wa ma ja'alna 'alaikum fid dini min haraj. Dan tidak ada satupun syariat Allah ini, agama ini yang haraj, yang menimbulkan kesulitan, tidak ada. Allah lapangkan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syariat yang sangat lapang, sangat mudah. Sahabat Al-Quran, kalau sahabat Al-Quran tidak bisa mengkhatamkan dalam 3 hari Al-Quran, sebagaimana tawaran sahabat mulia Abdullah bin Amr bin As, beliau menawar sampai 3 hari khatam, dan Rasul membolehkan. Para sahabat Al-Quran, jika ibu bapa, adik kakak yang di rumah yang mendengar siaran ini merasa tidak sanggup 3 hari,
mengkhatamkan Quran? Sanggup tidak? Kalau tidak sanggup, jangan kecil hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan untuk 1 pekan khatam. Enggak sanggup, Pak? Boleh 2 pekan khatam. Berat, Pak? Boleh 1 bulan khatam. Oh, kalau ini nggak bisa ditawar ini. Ini sudah menjadi tekad kita. Minimal 1 bulan khatam. Selesai membaca Al-Quran. Insya Allah bisa. Caranya bagaimana? Baca. Jangan mengeluh. Caranya baca. Ikuti kajian rumah Quran. Ikuti agenda rumah Quran, insya Allah. Dan minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa berdoa, Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Insya Allah, Allah tolong hambanya yang sungguh-sungguh membela Al-Quran. Insya Allah. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelapangan dada Rasulullah dengan apa? Dengan kesabaran paling puncak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat An-Nahl ayat ke-127, 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah. Dan ingat, tidak ada kesabaran kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la tahzan alaihim. Jangan pernah sedih kepada mereka, kepada makar-makar mereka. Tidak usah sedih. Tidak usah sedih. Wala taku fi dhaiqim mimma yamkurun. Jangan sempit hati. Jangan sempit hati menghadapi makar-makar mereka apapun. Jangan sempit hati. Lapang hati, lapang rezeki. Lapang hati, tenang. Dan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Mengapa tidak boleh kecil hati? Mengapa harus lapang hati? Mengapa tidak boleh sedih? Mengapa harus gembira? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ini janji Allah dan pasti benar. Karena sungguh benar-benar Allah membersamai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik manusia takwa. Dan beliau menunjukkan kepada kita bagaimana bersikap merespons segala yang menyakiti beliau. La haula wala quwata illa billah. Para pemirsa, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya agak menekankan kata menyakiti ya. Ini masih ada rasa ini yang belum bisa hilang. Allahu Akbar. Sudah tahu semua saya kira para pemirsa, para sahabat Al-Quran, bagaimana sikap. Dan ini bukan satu yang baru. Ini berulang-ulang. Hanya kemudian karena media sekarang lebih terbuka, lebih masif, sehingga hampir semua manusia mengetahui itu. Dan luar biasa, sejarah juga telah menunjukkan bagaimana kesudahan orang-orang yang menghina, merendahkan, menyakiti Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? Kita ikuti teladan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keteladanan beliau menghadapi apapun yang menyakitkan beliau. Sedih, marah pasti. Karena kemuliaan Rasul dihinakan. Karena manusia mulia teladan kita dihinakan. Pasti. Tetapi kita dengarkan kalimat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam,
ketika Ibunda Fatimah, putri beliau, siapa yang paling dekat dengan beliau kecuali putrinya, istrinya, keluarganya? Tentu kesedihannya, kemarahannya, sakitnya luar biasa melihat ayahnya dihinakan oleh orang-orang kafir. Tapi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan sedih. Jangan sedih putriku. Jangan sedih. Allah senantiasa menolong ayahmu. Allah senantiasa menolong syariatnya." Ikhwas sekalian, perhatikan baik-baik respons Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lapang dada, lapang hati. Ya, jangan sempit. Jangan marah-marah tanpa kendali. Maka salurkan kemarahan kita dengan cara sebaik-baiknya. Tulis surat, buat pernyataan sikap, tunjukkan kekuatan kita, tunjukkan izzah kita, kemuliaan kita. Allah memuliakan kita, bukan tanpa alasan. Kemudian kita mengatakan, saya tidak akan beli produk engkau. Itu bukan karena itu menunjukkan dalam rangka menunjukkan bahwa kita harus punya produk sendiri. Dan ini satu hikmah yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan ini kemudian kreativitas, pertolongan Allah kepada kita akan turun. Umat Islam mandiri, tidak bergantung kepada orang-orang yang memusuhi Nabi, yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi dan wajib kita bela. Mengapa kita membela? Karena Allah melapangkan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah melanjutkan firman-Nya, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi qadha dhahrak." Bukankah kami Allah telah mengangkat, ya, telah melepaskan beban yang memberati pundak beliau sallallahu alaihi wasallam, yang membuat zahr, ya, pundak beliau berbunyi krek gitu. Saking beratnya beban itu. Al-qadha itu sampai bunyi krek gitu. Saking menghina, melecehkan kehormatan, kemuliaan beliau. Bagaimana umat Islam tidak marah melihat, menyaksikan, mendengarkan kehinaan, penghinaan yang dialamatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa rafa'na, dan kami tinggikan, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami Allah tinggikan bagimu namamu, dzikrak. Allah memuliakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sejak awal penciptaan alam semesta ini. Ya, di antara yang kemudian dijadikan hujjah oleh para ulama tafsir ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul, Allah mengambil perjanjian dengan mereka. Surat Ali Imran ayat 81, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah qala a'aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin." Allahu akbar. Allah berfirman, ingatlah
Ingatlah ketika Allah mengambil mitsaq, perjanjian. An-nabiyyin, seluruh nabi dan rasul. An-nabiyyin berarti sejak Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Semua diambil perjanjiannya apa? Perjanjian adalah sungguh Allah saja yang memberikan kepada kalian Alkitab, Al-Hikmah, ya. Kitab dan hikmah. Kitab kepada para nabi dan rasul, hikmah tentang sunnah nabi dan rasul. Kemudian nanti akan datang, summa ja'akum, kemudian waktu berlalu, pasti benar-benar akan datang rasulun, seorang rasul, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musaddiqul lima ma'akum, yang membenarkan yang Allah turunkan kepada kalian, para nabi dan rasul. Maka apa perjanjian berikutnya? La tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Janji yang diminta oleh Allah kepada para nabi dan rasul adalah senantiasa sungguh-sungguh wahai kalian para nabi mengimani dan menolong rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sejak awal, para pemirsa sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah bertanya, a'aqrartum, apakah kalian sepakat? Qalu aqrarna, maka mereka menjawab, ya, kami sepakat. Aqrarna, maka Allah menjadi saksi dan para nabi menjadi saksi tentang hal itu. Para jamaah yang dirahmati Allah, sejak awal penciptaan, kemudian selama dunia masih ada, kemudian di langit, kemudian di akhirat, Allah memuliakan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh benar ketika Allah memberikan janjinya kepada kita, siapa yang memuliakan nabinya sallallahu alaihi wasallam, Allah pasti memuliakan dirinya. Itu, wahai Mr. Presiden, yang membuat kami orang Islam membela nabi kami, itu karena kami ingin dimuliakan Allah. Bukan emosional karena hal yang lain, bukan. Karena sungguh kami benar-benar ingin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, cukuplah ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendampingkan nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan nama Allah yang maha mulia. Setiap nama Allah didampingkan dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul atii'u Allah wa rasulah. Iya. Katakan ya Rasulullah, atii'u Allah wa rasulah. Taati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini menjadi pertaruhan kebahagiaan. Siapapun yang ingin bahagia, hendaklah ia mengucap dan mempraktikan, menjalankan syahadat dengan benar. Bagaimana syahadat kita? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Maka apa yang akan kita tunggu-tunggu kalau bukan Allah memuliakan kita? Tidak ada cara lain. Muliakan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maukah para pemirsa sahabat Al-Quran, siapapun orang-orang beriman, dengan tawaran Allah ini? Apa tawarannya? Menjadi yang ketiga memuliakan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Surat Al-Ahzab ayat ke-56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar. Sungguh benar-benar Allah, semua malaikatnya yusallun, terus menerus bersalawat, ala nabi, atas nabi, terus menerus. Para pemirsa, sahabat Al-Quran, bisa dipahami kalimat terus menerus? Tidak pernah henti. 1 tahun berarti 12 bulan. 1 bulan 30 hari, 1 hari 24 jam, 1 jam 60 detik, tidak pernah berhenti. Allah, seluruh malaikat bersalawat mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Mau terima tidak tawaran Allah? Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Duhai, bersalawatlah, bersalamlah untuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana memuliakan Nabi? Allah sendiri yang berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Rasulullah jika kalian benar-benar ingin mendapat kemuliaan. Apa kemuliaannya? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Masya Allah, Allah akan berikan cintanya kepada kalian, kepada kita semuanya, insya Allah. Cintanya, apa yang lebih dahsyat dari cinta Allah kepada kita? Yang kedua, ampunan atas semua dosa-dosa kita. Masya Allah. Apa caranya? Bagaimana caranya? Ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan semua yang dibawa Rasul, menjalankan semua perintahnya, meninggalkan semua larangannya, tidak beribadah kepada Allah illa bima syara'a, kecuali sesuai yang disyariatkan Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, sahabat Al-Quran, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan kita, mengokohkan iman kita, istiqamah kita untuk senantiasa mencintai Allah, untuk senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Allah memuliakan kita insyaallah. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.